Topik kita hari ini adalah pola vegetarian, ya, makanan berbasis nabati di dalam makanan keluarga, kecukupan gizinya. Bagaimana kita menyiapkan makanan keluarga yang berbasis nabati? Kadang-kadang orang berpikir bahwa ini susah. Pola vegan atau pola makanan berbasis nabati, apakah cocok untuk keluarga? Atau hanya cocok untuk orang yang sakit saja? Atau bagaimana kita mau mengaturnya? Kalau kita di dalam rumah ada anak, ada ibu, bapak, ada orang tua kita, misalnya kakek nenek, dan variatif umur di dalam keluarga. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Kadang-kadang orang berpikir bahwa ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Mari kita ikuti apa yang terjadi saat ini. Satu tren yang luar biasa saat ini, banyak orang mengikuti pola ini, dan yang mengikuti saat ini banyak sekali orang muda. Kenapa? Karena mereka sudah membaca, zamannya sekarang canggih, semuanya bisa di-search di internet dan lain-lain, bisa memperoleh banyak pengetahuan. Mereka dapati bahwa pola ini sangat-sangat menolong di dalam memberikan kesehatan yang lebih baik. Mari kita ikuti bersama-sama. Saat ini di Indonesia, ini penelitian di tahun 2013, tapi sampai saat ini di 2021, ini masih tetap menjadi problem nasional. Bahwa masyarakat Indonesia banyak sekali mengalami anemia, ya, terutama remaja, kemudian wanita dan wanita hamil. Kemudian dari penelitian juga didapat dari tahun 2007, 2013, kemudian 2018, 2019, ya, didapati bahwa kita punya problem juga bahwa orang dewasa itu mengalami kegemukan, ya, dan ini masih banyak, baik wanita maupun pria, dan banyak ini terjadi pada wanita. Kemudian ada grup juga yang mengalami masalah terhadap apa yang disebut dengan kegemukan di perut, ya. Kalau Bapak Ibu nanti punya sentimeter di rumah, masing-masing ukur lingkar pinggangnya, lingkar perutnya. Kalau laki-laki harus kurang dari 90 cm, kalau wanita harus kurang dari 80 cm. Ya, saya berharap nanti diukur di rumah, ya, masing-masing, supaya tahu kira-kira berapa ukuran lingkar perut kita. Karena ini problem. Banyak sekali masyarakat yang mengalami gemuk di tengah. Kemudian akibat gizi tidak seimbang, kita punya 3 masalah utama di Indonesia sampai saat ini, yaitu anemia, kemudian ekstrim, ada yang kurus sekali atau gemuk sekali. Kemudian masalah stunting, sama umur tetapi tingginya tidak sama. Ini problem. Ya. Dan kita lihat bahwa obesitas, gizi lebih yang dari tadi kita lihat merupakan masalah di Indonesia, itu sangat mengancam masyarakat kita, dan kondisi ini terjadi karena kita kelebihan lemak yang serius pada tubuh, dan itu memberikan masalah kesehatan, terutama gangguan kesehatan. Kemudian gizi lebih ini juga paling mendasar, yaitu kita tidak seimbang, ya, antara energi atau kalori yang kita konsumsi dengan jumlah yang kita keluarkan. Ya, jika kalori yang masuk itu lebih banyak dan yang keluar lebih sedikit, kalori ekstra tersebut itu akan dapat diubah menjadi apa yang disebut dengan lemak. Kemudian ada juga yang terjadi bahwa sejak kecil anak-anak yang sudah mengalami obesitas itu akan rentan sekali untuk mengidap penyakit tidak menular ketika mereka sudah menjadi dewasa, dan merupakan masalah gizi berkaitan dengan diabetes tipe 2, penyakit stroke, dan penyakit jantung. Jadi penyakit-penyakit ini tidak muncul secara tiba-tiba jika kita berusia 40 atau 50 tahun. Ini adalah proses panjang, kita awali dari kita masih muda, di mana kita mengatur pola kita yang tidak sesuai, yang akhirnya kita akan menuainya. Di masa tua kita akan memperoleh banyak masalah kesehatan. Kemudian untuk menjaga berat badan kita supaya tetap
baik, ideal, perlu kita mengubah pola kita dengan menjalani suatu pola hidup yang lebih sehat. Kemudian kita mengkonsumsi lemak, gula dalam asupan itu jangan terlalu tinggi. Lebih baik kita menambah buah dan sayuran dan melakukan aktivitas fisik. Kita tahu di kita ini banyak sekali masalah kita itu mengkonsumsi lemak terlalu tinggi dan serta gula dan garam. Oke. Masalah lagi berikut sampai sekarang ini adalah, ini penelitian tahun 2013, tapi sampai 2019 ini juga masih didengungkan bahwa kita ini sarapannya tidak tepat. Ya, kita sarapannya tidak tepat. Kalau toh ada, itu tidak lengkap, berkualitasnya sangat rendah. Kemudian kita itu mengkonsumsi sarapan yang hanya terdiri dari karbohidrat dan hanya minum saja. Jadi ini yang kita rasa itu biasa kok sarapan seperti itu, padahal itu juga sangat mengganggu kita. Ya, hasil penelitiannya, riset dasar kesehatan dasar di tahun 2010, di tahun 2013, kemudian di 2018 didapati juga satu masalah, yaitu masyarakat Indonesia ini ternyata kurang suka mengkonsumsi sayur dan buah. Dan 93,5% penduduk kita ini di usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayur dan buah itu di bawah anjuran. Jadi kalau kita tanya, apakah kita makan sayur dan buah? Oh, kita akan jawab, oh konsumsi. Tetapi jika kita tanya, apakah kita mengkonsumsi sayur sebanyak ini? Oh tidak, saya hanya mengkonsumsi sedikit saja. Tidak sampai satu mangkok, tidak sampai satu piring, hanya sangat sedikit. Nah, kadang-kadang ini yang kita tidak sadari dan membuat problem di dalam kesehatan tubuh kita. Nah, sayur dan buah ini merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral serta serat pangan. Nah, sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah ini sangat berperan penting sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat di dalam tubuh kita. Ya. Berbeda dengan sayur dan buah yang juga bisa menyediakan karbohidrat, ya, terutama ada beberapa buah juga yang menyediakan lemak tidak jenuh. Contohnya alpukat, ya, itu bisa menolong kita. Nah, konsumsi sayur dan buah ini cukup berperan penting di dalam kenormalan tekanan darah kita, kadar gula kita, kolesterol darah kita, ya. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak sadari ini, itu yang tadi saya katakan di awal, kita pikir ini semua akan diubah jika kita sudah menjadi orang dewasa dan tua. Kalau masih anak-anak, ini bukan masalah penting. Sesungguhnya ini dimulai dari awal. Ya. Karena konsumsi sayur dan buah yang cukup, itu juga akan mengatur kita untuk buang air besar dengan baik dan menjaga kita supaya kita tidak terlalu gemuk. Kemudian konsumsi sayur dan buah itu cukup berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular yang kronik. Kemudian konsumsi sayur dan buah yang cukup itu merupakan salah satu indikator yang sangat sederhana bahwa kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Oke, ini rata-rata konsumsi penduduk Indonesia terkait sayur. Ini penelitian di 2017. Orang Indonesia itu ternyata banyak suka hanya makan jenis sayur yang cuma jumlahnya sedikit ini. Ya, sangat kasihan juga ya, kita hanya rata-rata di setiap pulau ini paling suka mengkonsumsi sayur kangkung, kemudian bayam, daun singkong, sawi hijau. Ya tidak lebih dari berapa puluh ini, cuma berapa ini ya? 6, 8, tidak sampai 20 ya jenis sayur yang kita sukai di Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah sangat menganjurkan kepada kita, tolong kita ini makan sayur, makan buah, karena ini penting. Nah, pola berbasis nabati ini jangan langsung diidentikan dengan hanya sayur dan buah, tetapi bagaimana kita memperoleh makanan yang sehat dengan penganekaragaman yang baik yang memenuhi semua kebutuhan zat gizi kita. Untuk itu, pemerintah membuat sajian seperti ini yang namanya isi piringku. Ini sampai dikeluarkan peraturan menteri di tahun 2017 dan terus didengungkan sampai saat ini bahwa sekali sajian makan kita konsumsi lauk pauk itu sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yang banyak itu, bayangkan lihat porsinya ini buah dan sayur ini, kemudian makanan pokok. Kadang-kadang kita buat terbalik dari isi piringku ini. Kita buat lauk pauknya yang banyak. Bagaimana dengan yang vegan, yang polanya tanpa daging? Biasanya orang ragu, apa kuat kita, apa sehat kita? Ternyata pola vegan ini luar biasa hebatnya, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, membuat kita mencukupi juga zat-zat gizi yang kita butuh di tubuh kita. Dengan tentunya pengaturan yang baik dan variasi makanan yang baik. Ya, dan kita tidak perlu khawatir bahwa pola ini akan menyulitkan kita, justru pola ini akan menolong kita. Mari kita lihat pernyataan dari American Dietetic Association dan Dietetic of Canada. Ini Persatuan Ahli Diet Indonesia. Mengatakannya seperti ini. Vegetarian termasuk vegan dapat memenuhi semua kebutuhan protein, besi, seng, kalsium, vitamin D, riboflavin, vitamin B12, vitamin A, omega 3, asam lemak, dan yodium. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini pernyataan dari American Dietetic Association. Di Indonesia bagaimana? Tadi saya diperkenalkan, saya menulis terakhir di 2019 terkait buku penuntun diet. Itu textbooknya ahli gizi di Indonesia. Dan itu dipakai di seluruh rumah sakit di Indonesia. Dan di tahun 2019, ahli dietetik Indonesia, atau namanya Asosiasi Dietetik Indonesia ASDI disingkat, itu merasa bahwa pola vegetarian dan vegan ini sudah harus dimasukkan ke dalam textbook untuk semua orang belajar bahwa pola ini sesungguhnya adalah pola yang baik, yang sangat menolong begitu banyak orang untuk melakukan dan menghindari mereka dari berbagai-bagai penyakit. Kemudian yang berikut, diet vegan ini direncanakan dengan baik, itu akan cocok untuk semua kelompok umur dalam daur hidup. Dalam daur hidup itu artinya bahwa semua kehidupan yang akan kita lalui, baik sebagai ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi geriatri atau orang tua. Pola ini sangat cocok. Jadi pola ini bukan hanya kepada orang yang sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa, baru dilakukan. Oh tidak. Pola ini untuk semua kelompok umur jika direncanakan dengan baik. Kata kuncinya ada pada direncanakan dengan baik. Nah, kita tahu kalau kita rencanakan pola ini, maka tentunya semua kecukupan gizi itu akan terpenuhi. Baik. Lebih hebat lagi, dasar Alkitabiahnya sangat jelas bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 29, Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dan Kejadian 3 ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ini sudah lebih hebat lagi, bahwa makanan ini oleh pencipta kita, oleh Allah kita, diberikan kepada kita sebagai manusia ciptaan, bahwa sesungguhnya makanan ini, jika kita mengaturnya dengan baik, itu akan memberikan kesehatan kepada kita yang prima. Baik, mari kita lihat kebutuhan gizi keluarga. Sebenarnya untuk apa sih kita makan ini? Hanya untuk membuat 3 hal di dalam tubuh. Yang pertama adalah memberikan tenaga kepada kita. Kedua, memberikan mengatur pembangunan jika kita punya masalah sesuatu yang tidak sehat di tubuh kita, itu akan dibangun kembali, atau bagi anak-anak untuk pertumbuhan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatur semua mekanisme tubuh. Sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita, kita membutuhkan apa yang disebut dengan karbohidrat. Kemudian kita membutuhkan juga protein dan lemak. Nah, untuk energi utama di tubuh kita ini membutuhkan karbohidrat. Tubuh kita tidak membutuhkan protein dan lemak. Protein dan lemak ini 2 hal setelah karbohidrat.
Jadi yang paling utama kita butuh itu sumber karbohidrat. Kemudian barulah protein dan lemak. Kadang-kadang kita suka buat terbalik loh. Banyak orang menganggap bahwa lemak itu paling penting untuk berikan tenaga. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan sumber nabati, itu pasti lemas. Itu banyak sekali orang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada lemaknya. Dari mana lemaknya? Itu bikin lemas. Sesungguhnya ini pendapat-pendapat yang keliru. Karena sumber utama energi kita yang memberikan tenaga kepada tubuh kita itu datangnya dari karbohidrat. Baik. Kemudian saat pembangun ini kita butuhkan dari protein dan mineral. Dan terakhir untuk mengatur segala sesuatu di tubuh kita membutuhkan vitamin, mineral, dan fitokimia. Mari kita lihat kebutuhan gizi keluarga. Ini saya mengambilnya dari textbook Bapak Ibu sekalian. Angka kecukupan gizi per orang di Indonesia. Ya, ini saya contohkan jika dalam keluarga itu ada kakek berumur 75 tahun, nenek berumur 73 tahun, bapak atau kepala keluarga di dalam rumah itu berumur 50 tahun, kemudian ada ibu berumur 50 tahun, dan ada anak perempuan, anak gadis berumur 18 tahun, dan ada anak remaja berumur 15 tahun, laki-laki. Inilah komposisi energi yang dibutuhkan. Ini normal tinggi badan dan berat badan. Normalnya. Kita variatif, kita mungkin tidak ada di level ini. Mungkin kita bisa lebih rendah atau bukan, sebagian dari kita mungkin lebih tinggi. Tetapi ada juga kita di range berat badan ini atau tinggi badan ini. Ya, oke. Kita lihat bahwa di kakek yang berumur 75 tahun dengan berat badan 58 kg itu membutuhkan kalorinya 1.800. Berbeda sekali dengan ibunya, neneknya, hanya membutuhkan 1.550 kalori. Kemudian bapak-bapak tadi membutuhkan 2.150 dengan tinggi badan 166 dan berat badannya 60. Kemudian ibu membutuhkan kalori 1.800. Lalu anak perempuan yang berumur 18 tahun dengan berat badan 52 kilo itu membutuhkan 2.100 kalori. Dan anak laki-laki yang masih remaja di berat badan 50 dan tingginya 163 membutuhkan kalori sekitar 2.400 kalori. Dan inilah kebutuhan karbohidratnya. Bapak Ibu bisa lihat itu sangat-sangat bervariasi. Kemudian kebutuhan proteinnya, kebutuhan lemaknya, dan kebutuhan seratnya. Semua bervariasi. Lalu lihat ini kebutuhan vitamin, rata-rata mirip Bapak Ibu. Tadi kalau di karbohidratnya atau di energinya ini berbeda, bisa dari 1.500 kalori sampai 2.400 kalori, tapi mari kita lihat kebutuhan vitamin dan mineralnya hampir mirip Bapak Ibu sekalian. Sekitar 600 sampai 650 vitamin A. Kemudian vitamin D angkanya juga hampir mirip. Kemudian vitamin E, dan Bapak Ibu bisa lihat yang lainnya. Ya, ini takarannya. Kemudian berapa sih kebutuhan vitamin B12? Nah, masalah terbesar bagi kita yang mengikuti pola vegan, biasanya, ini tanda kutip, ini mitos kalau saya mau katakan. Biasanya kita sangat diragukan, apa iya kalau kita mengikuti pola vegan atau makanan berbasis tumbuhan utuh ini, kita punya kekurangan vitamin B12. Apa benar itu? Nanti saya jelaskan ini kemudian. Kemudian biasa juga kita ragukan, apa kita kalsium? Ya, mari kita lihat ini angka kebutuhan kalsium bagi yang tadi, keluarga tadi. Jika kita membuatnya seperti yang saya sebutkan tadi dengan umur-umur yang berbeda ini, dengan kebutuhan kalori juga yang berbeda. Tapi mari kita lihat, ini kebutuhan kalsium, kebutuhan fosfor hanya berbeda pada orang yang lebih muda. Orang lebih tua itu sekitar 700-an. Dan bagaimana dengan kebutuhan besi, zat besinya, ya, Fe-nya. Ini yang ditakutkan kalau tidak benar kita akan mengalami anemia seperti yang terjadi pada orang Indonesia umumnya, di mana mereka juga makan segala sesuatu, tapi tetap saja menjadi problem. Ya, kemudian mari kita lihat lagi yang lain.
ya, kebutuhan natrium. Nah, ini kadang-kadang kita suka ceroboh dan kita mengkonsumsi garam ini terlalu tinggi sehingga kita punya masalah di hari tua kita. Oke, bagaimana caranya kita mengatur makanan keluarga ini? Nomor satu yang saya mau ingatkan kita bahwa kita harus hati-hati terhadap gula, terhadap garam, dan terhadap lemak. Ya, paling lebih baik kita mengkonsumsi gula itu lebih rendah. Nanti Bapak Ibu lihat di takaran vegan, bagaimana saya mengatur konsumsi gula. Ini gula yang saya maksud bukan gula putih, Bapak Ibu sekalian. Ini gula yang saya maksud adalah gula merah, gula aren. Itu hanya sedikit. Ini disarankan 4 sendok. Dan jika kita mengkonsumsi gula di atas 4 sendok makan ini sudah ada sejenis peraturan menterinya ya. Itu tapi sayangnya tidak disosialisasikan ya kepada semua masyarakat. Bahwa dianjurkan tuh masyarakat tidak mengkonsumsi gula itu lebih dari 4 sendok makan dalam sehari, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok minyak. Ya, 5 sendok makan minyak dalam sehari, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita punya masalah kesehatan. Ya, jadi ini anjurannya Bapak Ibu sekalian. Konsumsi makanan dan minuman kadar gula tinggi ini sangat berbahaya, jadi kurangi. Lebih baik disarankan ini saya mengambil ini dari textbook Bapak Ibu. Disarankan lebih baik kita mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi pola kita ini, pola vegan ini sudah luar biasa. Karena ini memang sekarang dianjurkan karena didapati kok masalah kesehatan kita tidak terus-terus teratasi ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan tinggi garam. Ya. Jangan menambah garam atau kecap. Kita kan makan sesuatu, tambah lagi kecapnya, tambah lagi kecapnya. Dianjurkan tidak. Cukup yang ada di makanan kita. Garam ini apa penting? Penting, kalau kurang berbahaya. Ya, kalau kurang berbahaya, saya bisa kasih banyak kesaksian bagaimana banyak pasien-pasien kami memilih untuk tidak mengkonsumsi garam, akhirnya punya masalah kesehatan. Ya, oke. Kemudian lemak, kurangi konsumsi lemak atau makanan yang digoreng. Digantikanlah makanan itu dengan direbus, dikukus atau dipanggang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sudah jelaskan tentang pola makan yang berdasarkan acuan gizi yang disarankan di Indonesia. Tadi, angka kecukupan gizi. Bagaimana membagi makanan ini dalam pola vegan? Bagaimana membagi makanan ini dalam pola vegan atau makanan berbasis nabati, tumbuhan utuh? Yang tadi ini Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya hanya kepada nasi, kepada minyak, dan kepada gula. Ya, demikian juga takaran buah. Kalau takaran kacang-kacangan hampir mirip, takaran sayuran juga hampir mirip, ya, hampir mirip. Ini perbedaannya. Ini saya nyatakan dalam ukuran porsi, ya. Ini semua ini dalam ukuran porsi. Jadi, nanti saya tunjukkan lagi satu porsi itu berapa banyak kepada Bapak Ibu semua. Ini nasi, kalau yang 1.800 itu 5 porsi, kalau yang 1.550 4 porsi, yang bapak-bapak tadi itu 6 porsi, kemudian yang ibu, mama di rumah itu makan cuma 5 porsi, lalu anak perempuan 6 porsi, anak laki itu 7 porsi. Nasi. Nasi bukan berarti kita harus makan nasi, kita bisa mencari penggantinya yang lain. Ya, tidak mutlak itu kita harus konsumsi nasi. Nanti saya tunjukkan juga penukarnya. Kemudian kacang-kacangan dan aneka biji-bijian itu 5 porsi. Kemudian ini sayuran. Ya, sayuran takarannya. Kemudian buah-buahan, ini takarannya, kemudian ini minyak. Ya, minyak yang saya maksudkan, nanti saya tunjukkan, kalau kita mau sehat, kita juga tidak selamanya harus mengkonsumsi minyak. Kita bisa menggantinya dengan pengganti-pengganti minyak seperti almond, alpukat, kemudian kelapa, ya, dan minyak zaitun dan lain-lain. Oke, bukan minyak kelapa kalau kita memang tidak mau untuk mengkonsumsikannya. Kemudian gula, yang dimaksud dengan gula di sini, nah ini takaran gula ini untuk memberikan perasa bagi makanan yang kita konsumsikan dalam aneka resep makanan yang kita buat. Tetapi gula yang kita anjurkan adalah gula merah atau gula aren. Oke, ini contoh makanannya, ya, contoh makanannya. Nasi 2 porsi tadi untuk ukuran 2.100 kalori.
Yang membedakan ini dari ibunya atau nenek tadi, apa? Nasi ini, kalau nasi untuk anak muda ini, yang tadi mengkonsumsi makanan anak perempuan, dia makan 2 porsi nasi, tapi kalau untuk neneknya tidak mengkonsumsi 2 porsi, neneknya mengkonsumsinya 1 porsi. Bagaimana dengan ibunya? 1 porsi juga. Bagaimana dengan bapaknya? Mungkin 2 porsi yang sama. Anak laki juga 2 porsi. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian takaran kacang-kacangan dan tahu atau tempe. Ini baik, tapi kalau berlebihan jadi salah juga. Ya. Kemudian kalau kita tidak menyukai makan di antara jam makan, bagus sekali kita makannya. Semua itu kita makan sebelum, kalau kita makan buah sebelum kita mengkonsumsi makanan besar. Jadi buah di pukul 10 atau pukul 11 dan pukul 16 ini maksudnya supaya kita pada saat makan siang kita tidak mengkonsumsi buah lagi. Karena sudah kita konsumsi di awal, 1 jam sebelum kita mengkonsumsi atau setengah jam sebelum kita mengkonsumsi makanan besar atau makanan utama. Oke, ini contohnya. Baik, ini contoh menunya. Ya, pagi kita makan nasi pecel tempe dipanggang. Buahnya mungkin pepaya. Lalu siangnya kita makan nasi, sayur asem, tempe bacem, sambal tomat, ya. Kemudian sorenya kita makan seperti ini. Kentang panggang ya dikukus, kemudian kita bikin saus coklat. Ini semua dari nabati, tidak ada tambah-tambah unsur kecap di dalamnya, tapi semua dari bumbu-bumbu yang alamiah. Ya, oke. Kira-kira gizi kita cukup atau tidak? Ya, cukup atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rata-rata kebutuhan akan vitamin tadi tercukupi. Bahkan ada yang sampai 105 kelebihan. Ya, vitamin B1 contohnya itu bisa sampai 150%. Malah kalau kita terus-terus makan jenis itu tanpa variasi besoknya, dengan menu yang saya kasih di hari pertama ini, tanpa variasi, maka akan kelebihan beberapa unsur gizi. Untungnya vitamin B itu kan bisa terbuang dari tubuh. Itu akan mengalami kelebihan. Bagaimana dengan vitamin C? Kelebihan juga dengan pola yang makanan yang tadi ini. Kemudian bagaimana dengan kecukupan kalsium, kalium? Itu semua tercukupi dengan pola ini. Ya, tercukupi. Oke. Mari kita lihat takarannya. Ini yang saya tadi sebut 1 porsi. Nasi merah, nasi putih itu takarannya sama. Takarannya sama. Walaupun jadi nasi merah bukan berarti kalau nasi merah lebih sedikit. Atau kalau dia jadi nasi coklat lebih sedikit. Tidak. Nasi merah, nasi coklat, nasi hitam takarannya tetap 100 gram. Nilai gizinya juga ini 175 gram. Kandungan protein dari 100 gram nasi ini adalah 4 gram. Kandungan karbohidratnya adalah 40 gram. Nah, nasi merah ini kita bisa tukar dengan kentang. Ya, kita bisa tukar dengan kentang. Kita bisa tukar dengan singkong, dengan jagung, dengan talas, dengan ubi. Ya, kalau Bapak Ibu yang suka havermut juga itu bisa ditukar. Ya. Kemudian ini 1 porsi. Jadi kalau tadi saya katakan 2 porsi, tambahkan 2 ini. Kalau saya bilang 1,5 porsi, berarti otomatis 1 ditambah setengah, gitu kira-kira ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau makan sup kentang misalnya, tapi kita juga makan nasi, apa bisa? Bisa sekali. Nasinya 3/4 dari takaran, kentangnya 1/4 ditambahkan dengan sayur-mayur yang lain. Oke. Kemudian bagaimana dengan takaran tahu dan tempe? Takaran tahu dan tempe itu 2 potong tahu setara dengan 2 potong tempe. Ini sama setara, ya, penukarnya. Ada lemak di sana 3 gram, ya. Kemudian setara juga dengan kacang hijau 2 sendok makan. Setara juga dengan kacang kedelai 2,5 sendok makan. Kacang merah 2 sendok makan. Kacang tanah 2 sendok makan. Lalu kita bikin kacang tanah yang dihancurkan, jadi kayak keju begitu kacang tanah. Itu sama juga, ya. Itu kita blender dari kacang tanah yang di oven ini, itu bisa juga kita konsumsi 15 gram. Itu setara juga. Atau kacang mente tadi 1,5 sendok makan.
Oke, bagaimana dengan takaran sayur? Sayur ini mengandung 5 gram karbohidrat. Ya, ini takarannya. Sekali makan. Sekali makan. Jadi sekali makan, kita itu makannya 1 piring. Nah, Bapak Ibu bisa senyum di rumah, jika setiap kali makan, Bapak Ibu belum mencukupi takaran ini. Itulah sebabnya penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kita itu konsumsi sayur masih jauh. Kenapa? Karena kita tidak pernah makan sayur koi ini atau sawi ini seporsinya segini. Ini sekali makan ukuran 1 orang. Kalau tadi kita lihat takaran kan rata-rata itu 4 porsi takaran sayur. Jadi bisa dibayangkan ini masih kurang. Loh, apakah bisa kita makan ini? Oh, sangat bisa. Sangat bisa, saya mau pastikan kepada kita. Kita saja yang tidak terbiasa karena kita biasa mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak. Oke, bagaimana dengan takaran buah-buahan? Semua jenis buah boleh makan. Termasuk kita yang sakit diabetes. Dalam takaran yang berbeda tentunya. Tidak ada takaran yang sama. Ini takaran buah. Buah ini sampai 5 porsi kita harus konsumsikan dalam sehari. Ya, dalam sehari. Bahkan tadi anak muda bisa sampai 6. Ya, 6 porsi. Dalam sehari. Bisa 1 jenis yang paling baik. Beraneka jenis. Beraneka jenis. Untuk mencukupi semua kebutuhan gizi kita. Oke. Ini semua macam-macam buah, macam-macam sayurnya. Ini kita bisa lihat. Bisa sampai 5 jenis, ya. 5 jenis. Oke. Kemudian penukar minyak. Selain minyak zaitun kita bisa konsumsi untuk menambah di dalam makanan kita. Kalau kita tidak memilih untuk mengkonsumsi minyak sama sekali, penukar minyak itu ini. Penukar minyak itu adalah almond 25 gram, alpukat setengah buah 60 gram, kelapa parut 2,5 sendok makan. Biasanya kelapa parut saya suka buat untuk membuat urap. Ya, membuat urap. Nah, ini lemaknya tidak jenuh. Ya, alpukat, almond, tapi kelapa parut itu adalah lemak jenuh. Perlu nggak ini untuk tubuh kita? Perlu juga, karena lemak jenuh itu akan membuat kolesterol di dalam tubuh kita. Kolesterol ini zat yang baik loh, jangan sampai kita berpikir ini jahat aja nih kolesterol. Kolesterol ini zat yang baik, yang dibutuhkan tubuh. Tapi tubuh sendiri sanggup untuk membuat kolesterol. Tidak perlu memasukkan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Makanan mengandung kolesterol adalah makanan sumber hewani, apapun nama makanannya. Tetapi sumber tumbuhan, termasuk kelapa parut, termasuk minyak, itu tidak ada kolesterol. Makanan ini telah saya hitung semua kalori yang tadi saya tunjukkan, dan nilai kolesterol dari makanan itu, nilai analisanya itu kolesterolnya 0. Yang tadi saya katakan bahwa VC-nya sampai kelebihan karena sudah sampai 200-an miligram. Kemudian kalsiumnya juga sudah banyak, sudah 1000-an lebih. Di makanan yang tadi, contoh menu tadi, yang 2100. Tetapi kolesterolnya berapa? Kolesterolnya 0. Sehingga ini sangat menolong kita di dalam mengatur makanan keluarga kita. Jadi apakah kita boleh makan bersama-sama dengan kakek nenek yang tua tadi dan anak remaja? Boleh sekali. Apa yang membedakan kita di meja makan kita, dalam makanan kita? Tentunya takaran nasinya yang membuat kita berbeda. Kemudian takaran buahnya, ya, dan takaran sayurnya. Karena anak remaja tadi membutuhkan sayur yang lebih banyak daripada yang lain. Oke. Kalau kita bosan, aduh buah-buahannya hanya dibikin itu terus, tidak ada menariknya. Tuhan memberikan kita akal budi dan mengolah buah-buah yang sehat. Bapak Ibu, ini tidak ada sirup sama sekali walaupun warna-warnanya seperti ini. Tidak ada. Sebelumnya saya minta untuk diputar videonya.
Demikianlah tips kesehatan pada hari ini, kiranya menolong Bapak Ibu sekalian yang telah mengikutinya, dan kiranya membawa wawasan baru bagi kita bahwa sesungguhnya makanan vegan ini atau makanan berbasis tumbuhan utuh ini bisa kita konsumsi dalam keluarga kita, dan kita bisa membuatnya menjadi lebih enak karena semuanya tergantung daripada bumbu-bumbu yang kita gunakan.